Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar jaringan pada tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat pohon yang tinggi? Perkirakan di mana ya kira-kira akarnya? Kemudian sumber airnya di mana ya? Pasti letaknya jauh sekali di bawah permukaan tanah. Nah, bagaimana cara tumbuhan itu memindahkan air yang ada di bawah permukaan tanah menuju ke pucuk-pucuk daunnya? Apakah tumbuhan memerlukan pompa air? Nah, pada pelajaran kali ini kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan di slide depan ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian harus bisa menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, seperti yang telah kita ketahui, jenis jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda ini merupakan jaringan meristem, kemudian jaringan dewasa terdiri dari epidermis, parenkim, sklerenkim, dan kolenkim, serta xilem dan phloem. Jaringan meristem, di sini saya berikan contoh gambar anak kecil. Kenapa? Karena jaringan meristem ini merupakan jaringan embrional. Artinya apa? Jaringan ini bahkan sangat punya kesempatan untuk bertambah banyak, untuk tumbuh, untuk membelah diri. Seperti halnya sifatnya embrio atau sifatnya anak yang masih dalam proses pertumbuhan. Tersusun dari sel-sel yang masih muda, ini cirinya. Memiliki sifat mudah membelah diri atau memperbanyak diri. Nah, sifat ini disebut sifat meristematis. Itu ciri khasnya meristem. Nah, kalau kita perhatikan di bawah mikroskop, maka jaringan meristem ini akan terlihat seperti ini. Nah, sel-sel penyusun jaringan meristem jika dibandingkan dengan sel-sel penyusun jaringan lain, ukurannya lebih kecil. Kenapa? Karena dia masih muda, sehingga di sini terlihat lebih gelap. Kenapa? Karena terlihat rapat gitu. Karena masih kecil sehingga banyak isinya. Berikutnya, pengelompokan jaringan meristem berdasarkan posisinya. Meristem apikal merupakan meristem yang terletak di ujung organ tanaman. Jadi bisa di ujung akar maupun ujung batang. Kemudian meristem lateral merupakan meristem yang terletak di tepi. Kemudian interkalar ini berada di antara jaringan dewasa. Nah, ini gambar sederhana, jangan dikira ini pensil ya. Nah, yang saya blok warna merah ini merupakan meristem apikal yang letaknya di pucuk batang. Jadi ibaratnya ini adalah batang yang ujungnya saya potong. Kemudian yang warna biru ini merupakan meristem lateral. Nah, meristem lateral ini harusnya sampai di atas juga. Nah, kemudian yang warna hijau ini adalah meristem interkalar atau meristem yang berada di antara jaringan dewasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dominansi meristem apikal. Pernahkah kalian melihat tumbuhan yang baru kalian tanam ini kok cenderung tumbuh ke atas ya? Nah, padahal batangnya belum seberapa tebal, padahal belum banyak cabangnya. Sehingga akibatnya apa? Maka tumbuhan ini menjadi belum kuat, terus pertumbuhannya mentiung gitu. Nah, ini adalah contoh dari dominansi apikal. Nah, penyebabnya apa? Ternyata meristem yang ada di apikal atau di pucuk tadi lebih dominan dibandingkan meristem lateral ataupun meristem interkalar. Sehingga tumbuhan ini cenderung tumbuh terus ke atas karena dia memang fokus. Kita nggak bisa menyalahkan tumbuhan juga. Tujuannya fokus tumbuh ke atas yaitu memperoleh cahaya. Tapi tumbuhan ini lupa untuk memperbesar batangnya sehingga pertumbuhannya jadinya tidak seimbang, jadinya mentiung. Tuh. Nah, kira-kira hikmah apa yang bisa kalian ambil dari sini ya?
Nah, satu lagi, gimana cara mengatasinya? Nah, ini para orang-orang yang sering nanam pohon, petani, orang yang berkebun ini tahu. Cara mengatasinya yaitu memangkas pucuknya. Sehingga kalau pucuknya ini dipangkas, maka pertumbuhan lateralnya bisa terpacu. Contohnya memperbesar diameter batang ataupun menumbuhkan cabang. Nah, sehingga pertumbuhannya lama-lama akan seimbang. Nah, ini juga bisa kita praktikkan dalam hidup kita apabila kita ingin jadi orang yang maju, benar-benar ingin jadi orang yang tumbuh, maka egonya, kita punya ego ini harus dipangkas supaya kita bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuh. Karena tumbuh itu kan bukan hanya ke atas juga. Tuh. Pengelompokan jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Kalau meristem primer ini merupakan jaringan meristem yang berasal dari sel embrionik atau jaringan meristem itu sendiri. Jadi jaringan meristem itu memperbanyak diri, itu meristem primer. Nah, meristem sekunder ini meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Jadi ada jaringan dewasa di mana dia merasa, oh saya perlu jadi meristem lagi biar di sini nih cepat lebih banyak tumbuhnya gitu. Maka dia merubah dirinya menjadi jaringan meristem. Jaringan dasar atau parenkim ini tersusun atas sel hidup sama seperti meristem. Nah, sehingga di sini jaringan dasar atau parenkim itu punya sifat sama dengan meristem, yaitu cepat membelah diri, hanya saja kecepatannya tetap lebih cepat meristem. Kemudian disebut jaringan dasar itu kenapa? Karena berada hampir di setiap bagian tumbuhan. Tuh. Kemudian dinding selnya tidak mengalami penebalan. Nah, ini perannya pada proses metabolik, contohnya pada proses fotosintesis. Jadi nanti ada jaringan parenkim yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis karena terdapat kloroplas. Nah, parenkim yang mengalami yang bisa melakukan fotosintesis maka namanya adalah klorosom. Terdapat sebagai penyimpan cadangan pada buah. Nah, ini karena fungsinya berhubungan dengan fotosintesis tadi, yaitu menyimpan berbagai produk organik. Tuh. Nah, sehingga kalau kita perhatikan gambar sel parenkim, pasti kita bisa melihat butiran amilum. Ingat, amilum ini merupakan hasil dari proses fotosintesis. Jaringan epidermis atau pelindung. Di sini saya tunjukkan gambar apa ini kira-kira? Ini adalah kastil atau benteng. Nah, apa sih fungsinya kastil atau benteng? Fungsinya adalah melindungi bangunan atau istana yang ada di dalamnya. Nah, ibaratnya jaringan epidermis itu juga seperti ini. Jaringan epidermis itu fungsinya adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi seperti halnya benteng pada suatu istana. Tentu saja letaknya paling luar. Dan ini ciri khasnya, terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat. Jadi, kenapa kok tersusun rapat? Karena fungsinya untuk melindungi. Kecuali nanti pada beberapa tumbuhan yang mengalami modifikasi. Nah, kalau kalian perhatikan gambar jaringan tumbuhan, ini sayatan batang, nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, epidermis letaknya paling luar, ini kita bisa lihat sel-selnya ini berarti satu lapis sel yang tersusun sangat rapat. Tuh. Berikutnya derivat atau perkembangan, modifikasi epidermis itu ada banyak. Yang pertama adalah stomata. Nah, stomata ini celah di dalam jaringan, fungsinya untuk keluar masuknya gas, bisa CO2, O2 dan bahkan uap air. Tuh. Nah, membuka dan menutupnya stomata ini dikontrol oleh sel penjaga ini atau sel penutup. Kalau selnya kondisi airnya banyak, maka celahnya terbuka. Tapi kalau kondisi airnya sedikit, maka selnya menutup. Kita lihat vakuolanya ini kan sempit
kalau lagi menutup. Nah, trikoma contoh yang kedua, sel epidermis yang berbentuk rambut, sisik atau duri. Jadi kalau kalian misalnya memegang bunga mawar atau pohon salak, maaf bukan bunganya ya, batangnya yang ada durinya, berarti itu adalah trikoma. Nah, jika trikoma ini terdapat pada daun, ini misalnya epidermis daun, maka salah satu fungsinya adalah mengurangi penguapan. Sel kipas ini epidermis berdinding tipis yang ukurannya lebih besar, fungsinya untuk menggulung daun. Nah, ini biasanya terdapat pada famili rumput-rumputan atau Gramineae. Epidermis ganda atau filamen. Nah, ini modifikasi di mana sel epidermis terdiri lebih dari satu lapis sel. Nah, terdapatnya pada tumbuhan beringin dan anggrek. Tentu saja fungsinya tetap untuk melindungi, hanya saja karena di sini ganda berarti fungsinya melindungi lebih baik lagi. Jaringan penguat atau kolenkim, ibaratnya kalau pada manusia ini merupakan rangkanya atau penguatnya, penyokong. Nah, ini kalau pada rumah ini kan penyokongnya, ini ibaratnya. Nah, kalau kolenkim ini tersusun oleh sel hidup sebagian besar. Kemudian dinding selnya ini mengalami penebalan sehingga sangat kuat, tetapi hanya di bagian sudut-sudutnya. Nah, dijumpai pada organ tumbuhan yang masih muda. Jadi organ-organ tumbuhan yang masih muda itu sudah punya jaringan penguat, namanya kolenkim. Nah, sekarang jaringan penguat sklerenkim. Nah, bedanya apa? Kita lihat, tersusun oleh sel-sel mati. Nah, tentu saja pertama kali berkembangnya adalah dari sel hidup, kemudian ketika dewasa menjadi sel mati, sehingga tentu saja dia lebih kuat daripada kolenkim. Seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Kalau kolenkim tadi kan hanya di bagian sudutnya, kalau sklerenkim ini di seluruh dinding selnya. Nah, kemudian dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan, paling banyak dijumpai di situ. Meskipun pada tumbuhan muda tetap ada tapi hanya sedikit. Tuh. Contohnya apa yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Nah, contohnya adalah batok kelapa. Batok kelapa itu kan sudah nggak bisa tambah besar lagi. Tuh. Kemudian terdiri atas serabut, serat-serat sklerenkim dan sklerait atau sel batu. Nah, ini sklereitnya, sel batu. Berikutnya jaringan pengangkut atau xilem. Nah, pada umumnya tersusun atas sel mati dengan dinding tebal dari zat lignin. Nah, tentu saja kalau saya bilang sel mati ini awalnya adalah sel hidup, tapi ketika dewasa dia merupakan sel mati. Fungsi utama sebagai sirkulasi air dan mineral dari akar. Nah, jadi jaringan inilah yang akan membawa air yang berada jauh di bawah permukaan tanah menuju ke dedaunan. Nah, jadi bayangkan kalau kalian punya pompa air dari sumur kemudian digunakan untuk mengisi tandon, pasti ada pipanya kan. Nah, pipanya itulah jaringan xilem. Nah, jaringan xilem ini punya fungsi lain sebagai penguat. Kenapa? Karena tersusun juga dari sel mati. Kemudian terdiri atas trakeit dan unsur pembuluh. Ini adalah struktur utamanya yang saya blok merah. Sementara yang hijau ini adalah struktur yang berada lebih dalam lagi. Nah, trakeit ini tabungnya lebih sempit, kemudian ujungnya runcing. Nah, kemudian untuk ujung atasnya runcing, kemudian untuk pembuluh, unsur pembuluh, cirinya adalah ada lempeng perforasi. Nah, di sini. Nah, jadi ini berupa pipa-pipa panjang yang bayangkan seperti pipa kalian yang ada di rumah. Nah, tentu saja untuk menaikkan air dari dalam tanah menuju ke daun banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Nah, diantaranya adalah daya tekan akar, daya kapilaritas batang, dan daya hisap daun. Lebih lengkap kita bahas di pertemuan berikutnya. Jaringan pengangkut yang kedua yaitu phloem atau phloem. Nah, ini bedanya kalau phloem itu tersusun atas sel yang masih hidup.
sampai dewasanya. Fungsinya untuk sirkulasi glukosa dan nutrisi hasil fotosintesis. Terdiri dari unsur pembuluh tapis, ini yang digunakan untuk mengedarkan, dan sel pendamping. Sel pendamping itu yang ada di sebelahnya, tidak berfungsi untuk mengedarkan, tapi dia berada tetap di sampingnya. Nah, makanya disebut sebagai sel pendamping atau sel pendukung. Serabut floem dan parenkim floem yang tentunya ada di dalam. Itu saja untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.